Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Andika Pratama dari SMA Negeri 1 Kota Bogor. Saya alhamdulillah dapat ilmu ekonomi di Universitas Indonesia lewat jalur SBMPTN dan saya adalah seorang alumni dari BP Polisi. Jadi awalnya saya itu kelas 12 itu kan berasal dari kelas IPA ya, dan waktu itu juga belum fokus akhirnya ke lintas jurusan kan untuk ke IPS itu. Jadi awal itu sebenarnya targetnya itu masih mau ke ITB. Nah, sebenarnya mau target ke ITB itu bukan benar-benar 100% mau ya, tapi istilahnya masih kalau ditanya jurusan kuliah mau kemana itu, ya pasti jawabannya kan ke ITB. Nah, tapi pada saat akhir tahun, waktu itu kan ikut open house FEB UI ya, akhirnya ya mulai kenal lah akan jurusan yang ada di FEB UI, salah satunya itu ilmu ekonomi. Nah, akhirnya pas kelas 12 semester 2 itu, saya udah mulai fokus nih akhirnya lintas jurusan buat ngejar si ilmu ekonomi ini. Tapi karena baru mau ngejar itu benar-benar di semester 2, jadi secara materi dibandingin teman-teman tuh yang paling belakang lah istilahnya, event yang paling nggak siap pun, saya paling nggak siap lah daripada yang nggak siap itu. Jadi makanya akhirnya karena ketinggalan materi itu juga, dan juga ayah istilahnya mungkin bukan nuntut ya, tapi pengen ngelihat progres yang memang ke-record juga, dan dan bisa nanya-nanya lah seputar jurusan juga yang waktu itu belum yakin juga. Padahal dengan ilmu ekonomi itu akhirnya ya waktu itu saya ikut BP yang waktu itu juga udah diduluin sama adik saya waktu itu. Jadi awalnya kan dari kelas 12 semester 1 itu kan saya kan nggak ini ya dari IPA ya, dan dari semester 2 pun karena banyak ketinggalan banget, jadi ini sih istilahnya 5 tips dan trik lah yang waktu itu saya lakuin buat ngejar ketertinggalan itu. Yang pertama itu yang pastinya kan harus sering ibadah lah, karena apapun nanti hasilnya, kalau misalkan yang di atas pun nggak meridoi ataupun ternyata istilahnya doa kita nggak sesuai gitu, ya kita juga harus menyesuaikan juga gitu loh sama yang di atas, itu seperti itu. Terus yang kedua, catat TO dari waktu ke waktu. Jadi waktu itu ini sih inisiatif dari ayah saya ya untuk catat TO itu. Jadi maksudnya dari catat TO ini, jadi kita tahu performa dari waktu ke waktu itu kita udah membaik atau belum, atau misalkan sempat menurun kah, apa sempat naik kah. Nah, itu juga perlu dicatat, karena selain untuk nyatet naik turunnya itu, kita juga bisa ngukur di mana atau pada saat keadaan apa sih kita perform paling bagus gitu loh untuk ngerjain soal itu. Terus juga yang ketiga itu cari tempat dan teman yang nyaman untuk belajar. Jadi waktu itu tempat nyamannya itu sempat bareng sama teman-teman saya tuh di kafe gitu kan, untuk belajar, istilahnya ngumpul juga dan untuk hiburan juga gitu. Dan kalau teman sih cari yang benar-benar teman yang istilahnya rasa satu perjuangan lah, entah itu mungkin menyasar di satu univ ataupun spesifik di jurusan, itu terserah kalian sih sebenarnya. Terus juga kalau masalah temen tuh sebanyak mungkin cari temen deh buat dari segi referensi, dan saling sharing aja buat informasi tentang TO-TO itu. Nomor 4 yaitu berani untuk nyobain TO-TO sesulit apapun. Jadi maksudnya nyobain TO sesulit apapun tuh jadi siap aja sih untuk ketemu soal, mau itu sesulit apapun sampai yang semudah apapun. Terus terakhir jangan lupa juga imbangi dengan istirahat dan hiburan juga, karena kalau misalkan kita terus belajar terus akhirnya burn out pun, akhirnya nanti hasilnya pun nggak akan optimal. Jadi pengalaman yang ngerasain di BP tuh lumayan banyak lah. Yang pertama itu TO-nya kan selalu di-record terus. Jadi kayak progres dari TO ke TO tuh selalu di-record dengan baik lah, dan biasanya tuh kayak di lembaran selanjutnya tuh suka ada kayak rekomendasi PTN dan juga jurusan yang memang yang bisa istilahnya masih bisa kita kejar dengan skor itu waktu itu. Terus yang kedua tuh referensi bukunya banyak banget. Jadi kebetulan karena saya masuk itu sekitar kelas 12 semester 2, jadi kayak dari awal semester itu udah ketinggalan lumayan banyak buku tuh, ada kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 buku gitu yang ketinggalan. Nah, habis itu selanjutnya juga BP itu selalu ngingetin sih buat selalu ibadah. Jadi
kayak misalkan ada sesi belajar yang memang apa namanya di tengah-tengahnya tuh ada sholat asar ya waktu itu. Jadi memang kita dikasih waktu gitu untuk apa namanya bisa sholat berjamaah juga dan sekaligus juga buat istirahat. Terus yang terakhir itu yang unik tuh gurunya perhatian. Jadi ada kejadian unik waktu apa namanya pengumuman SBM itu. Jadi waktu itu saya kan mau bukanya tuh malam ya ceritanya. Jadi pada saat sekitar jam setengah 5 tuh akhirnya udah nggak kuat kan. Akhirnya mau buka lagi tuh mau buka pengumuman SBM itu. Nah ketika buka alhamdulillah dapet kan. Cuman yang anehnya itu nggak lama setelah saya buka pengumumannya itu waktu itu guru apa ya? Kalau nggak salah PBM deh. Dia itu nggak lama dari saya buka, dia ngechat saya kalau misalkan apa namanya ngasih apa namanya selamat gitu kalau misalkan udah keterima di di UI waktu itu. Kalau waktu itu saya nggak apa namanya bukanya lebih cepet aja, pasti akan taunya dari guru itu. Kalau pengalaman pembelajaran online di BP sih, yang pertama menurut saya ya BP tuh termasuk yang paling dulu beradaptasi dengan PJJ ini. Jadi dibanding mungkin ya tempat-tempat les yang lain tuh BP udah ngelakuin interaksi langsung sih lewat video call kayak contohnya di Zoom ataupun pada akhirnya lewat Microsoft Teams itu. Terus yang kedua juga karena pembelajaran online. Karena kita juga udah digrupin di WA, jadi gurunya pun bisa ditanya kapanpun sih tentang soal ataupun tentang yang memang hal-hal yang soal-soal yang memang kita nggak tahu jawabannya kayak gimana. Pesan buat teman-teman yang masih kejar PTN, semangat terus jangan jangan menyerah dan belajar dari manapun deh, manfaatin sebanyak mungkin media-media belajar yang ada di online sekarang. Dan yang terakhir pesan dari saya sih, jangan takut untuk nyicipin TO sebanyak mungkin karena balik lagi ke yang tadi, kita nggak tahu kita kan nggak tahu kan soal nanti segampang apa atau sesulit apa. Jadi memang yang terbaik itu untuk cari pengalaman dari TO-TO itu sih dan pada akhirnya nanti kita jadi lebih siap untuk ngadepin entah itu SBM atau ujian mandiri lainnya.